kali. Karena apa? Karena contoh seperti ini. Ya, Nah, kenapa yang sudah gede gini dia potong? malah habis. Ya, ini nanti malahan jadi luka besar akhirnya kan? Ya. Halo sahabat bonsai, berjumpa kembali ya bersama saya Donawayan dalam channel Bonsai Elemen. Pagi ini saya tadi ditelepon seorang teman yang bernama Pak Debeng ya, teman di satu komunitas di PPBI cabang Gianyar. Ya, kebetulan mau lewat juga ke tempatnya Aji Dewa Tude, jadi sekalian mampir ke sini ke rumahnya Pak Debeng ini di Kelurahan Beng ya. Mungkin karena itulah Pak D namanya dipanggil dengan Pak Debeng karena asalnya memang dari Kelurahan Beng. Dan kemudian di dalam ada Pak Dekari juga lagi memproses bahan-bahannya. Pak Debeng ini termasuk kolektor ya, bisa dikatakan begitu karena kiprahnya di dunia bonsai memang cukup lama. Dan juga koleksinya bukan main-main lagi ya. Ini sangat luar biasa. Akan tetapi beliau lebih ke kolektor, jadi tidak terlalu mengumbar koleksinya di sosmed ataupun segala macam. Lebih untuk kepuasan diri sendiri yang memang murni kolektor ya. Kita langsung masuk saja, kita lihat-lihat koleksinya dari Pak Debeng, dan juga kita nanti akan berbincang sedikit dengan master kita Pak Madekari, seorang senior saya yang yang mempunyai gaya ataupun idealismenya dalam membuat bonsai itu ke gaya klasik ataupun ke gaya natural. Oke sahabat, kita lihat-lihat ke dalam. Oke, lanjut. Baru datang aja kita sudah disambut sederetan pohon-pohon raksasa ya. Ini berjenis cemara udang. Dari size-nya sendiri ini sudah gila sekali ya. Dan banyak sekali di sini, mungkin ratusan ya. Ratusan, dan semua rata-rata 95% ini big size. Kalian bisa lihat sendiri. Di sini kemudian kita lanjut ke asem. Kalian lihat asemnya. Saya terlihat kecil sekali di bonsai ini sahabat. Lihatlah. Dan bagaimana karakter dari asemnya Pak Ade. Untuk programannya sendiri saya kurang tahu berapa tahun. Nanti kita juga akan berbincang dengan Pak Ade sendiri ya. Kalian bisa lihat tangan saya dengan ukuran bonsainya. Dan kalian bisa lirik ke belakang. Ada banyak sekali bonsai yang mendominasi jenis ficus ya. Bahkan juga ada dari lohansung saya lihat. Kemudian ada dari serut juga, besar-besar semua. Kita akan masuk dan berbincang dengan Pak Debeng dan juga Madekari ya. Kebetulan di sana juga ada Pak Manodon yang juga mampir hanya sekedar melakukan diskusi tentang bonsai juga. Oke, kita lihat ke dalam dan berbincang dengan pemilik dan juga senior saya Pak Madekari. Oke, kita lanjut.
Oke sahabat, itu sedikit tadi proses pemotongan yang dilakukan oleh Pak Dekari ya. Kita akan berbincang pohon ini sedikit. Apa sih tujuan Pak Dekari memotong cabang yang begitu besar? Mungkin dari Pak Debang sendiri melakukan pengelosan ya. Nah sekarang Pak Dekari lah yang akan mengkonsep. Kita akan berbincang dengan beliau bagaimana sih atau sih apa sih tujuannya kita memotong cabang yang begitu besar dan mulai lagi ke hal yang paling kecil seperti ini. Apa sih cita-cita dari pohon ini? Kita tanya langsung ke Pak Dekari. Halo Pak De, swastiastu Pak De. Jadi Pak De ini sekarang menggarap pohon amplas ini ya? Iya. Oke, gini Pak De. Banyak mungkin dari pemula ya, ataupun dari para penghobi baru di dunia bonsai. Kita duduk saja Pak De sambil santai. Apa sih tujuannya melakukan pengelosan pada bahan bonsai? Apa sih atau di mana sih letaknya kita melakukan pemotongan kepada bahan tersebut, dan apa yang harus dilakukan setelah pemotongan tersebut agar proses bonsai ini ataupun nanti pemilihan dari titik tumbuhnya benar adanya untuk gaya bonsai yang bisa kita katakan klasik ataupun natural seperti ini. Silakan. Ya sebetulnya ini kenapa kita harus melakukan pemotongan segala macam itu Ya. ya. Jadi itu untuk menseleksi percabangan. Mm-mm. Ya, jadi dalam hal ini dalam pohon itu kan tidak ada sebetulnya cabang yang salah dan cabang yang benar itu tidak ada. Nggak ada Pak De ya? Tidak ada, orang-orang itu salah menurut kita kan belum tentu salah menurut dia, menurut pohon itu kan. Benar. Nah kadang-kadang kalau kita sudah memahami estetika seni itu misalkan itu kan ada cabang-cabang yang mengganggu maksudnya dalam pandangan kita kan. Mengganggu dimensi pohon maksudnya Pak De? Ya, Oke. dimensi pohon, jadi kadang-kadang gerakan anatominya diganggu. Ya. Ya makanya itu kita lakukan seleksi. Ah. Sebetulnya kalau memang dari awal namanya kita program dia Oke. harus ada tahapan-tahapan sebetulnya. Kejelasan konsep. Iya, itu memperjelas konsep itu lah. Kalau kita mau bikin pohon seperti inilah, misalkan katakanlah gayanya, gerakannya. Dan seperti ukurannya ini. juga Pak De ya? Ukuran udah harus kita ini kan. Dari awal sudah kita rencanakan program pertama, misalkan pengaturan akar, Oke. bentuk tanamnya Ya. pengatur akar, kemudian titik tumbuh percabangan. Apalagi namanya pikus itu biasanya kan tidak tumbuh bisa kita isi dengan cara menempel. Oh kan iya, gitu ya. dengan sisip Pak De ya? Ya, sisip segala macam itu. Nah, Ya. di sini itu namanya kita program. Jadi ya biar tidak nanti asal mengelos saja kan itu ya. Asal program. Nah, itu ya. Jadi maka kadang-kadang kan ada dua hal nih, ada program, ada ngelos kan. Kalau saya lebih senang program. Ya. Ya program pohon itu berarti nanti pasti kita akan melakukan pengelosan kan. Ya. Kalau misalnya ngelos saja itu belum tentu kita program. Benar sekali. Ya, karena apa? Karena contoh seperti ini. Ya. Nah, kenapa yang sudah gede gini dia potong? Malah habis. Ya, ini nanti malahan jadi luka besar akhirnya kan. Ya. Kalau direncanakan dari awal itu misalkan kita program tuh tidak mungkin kita akan ngelos di sini. Yang kita los misalkan itu ya adalah cabang-cabang yang sudah titik tumbuhnya sudah pas. Sudah pas. Ya, Dan itulah dipakai terusan ya. Ya, nah contoh di sini modelnya. Ini mestinya dulunya kan udah ada. Ya. Sudah ada di ini. Nah cukup ini di los sudah cukup gedenya udah ini udah agak ini namanya tidak diprogram kan. Ya. Sehingga akhirnya udah dipotong. Nah, sekarang baru kita isi ulang lagi kan. Seharusnya di sini Pak De? Ini sini Bukan di sini? Bukan. Oh iya. Karena kenapa ini dipakai, kenapa dulu ini dibuang? Apa kekeliruannya? Kalau dibilang salah, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Kita bilang keliru lah. Ya, keliru di sini kan udah otomatis dia itu akan menutupi gerak anatomi daripada pohon ini kan. Dari leher ini. Iya, ini coba nah sekarang ini kita tadinya dia langsung sini dulu. Ya. Nah, jadi kan mengganggu kan. Ya. Apakah ini termasuk cabang yang menusuk mata Pak De? Oh, kalau masalah menusuk mata itu sebetulnya tidak, saya kurang setuju kalau ada istilah menusuk mata. Menusuk mata ya. Ya, karena apa? Karena bahasa gininya kalau memang kalau memang tidak mau nusuk mata ya jangan didekatin matanya kan. Iya, gitu biar ya. nggak ketusuk ya. Tapi itu kan cuma guyonan. Cuman masalahnya jangan itu dijadikan apa namanya itu satu kendala ya. Salah mindset ya. Ya, kalau ini memang sudah pas posisinya, taruhlah di sini. Posisi dia itu udah pas di sini.
Nah kemudian ke depan dia terkesan menusuk mata dia kan, tapi posisi dia udah benar, udah benar menurut kita kan. Jadi dan sudah tidak mengganggu dimensi yang lainnya, tidak diganggu. Tidak mengganggu gerak anatominya. Gerak anatomi ini di sini. Nah, nanti tinggal finishingnya saja kita arahkan sedikit menyamping. Ya. Jadi jangan langsung menusuk mata gitu. Jangan depan ke sini ya. Menyamping. Walaupun ini terkesan dia menusuk mata misalkan. Nanti kan bisa kita arahkan mulai dari anak cabang, kita bisa arahkan ke pinggir. Ke pinggir menuju ke samping. Iya, ke samping dikit sehingga akhirnya tidak langsung ke sudut pandang kita, mata kita gitu. Dan mengganggu gerak anatomi tentunya. Iya, gitu. Nah inilah maksud saya. Jadi buat teman-teman nanti kalau memang sudah program, tentukanlah titik tumbuh percabangan di mana kira-kira yang pas, yang tidak akan mengganggu. Barulah di los. Ya, baru di los. Ya, sehingga akhirnya tidak terjadi kasus seperti ini, misalkan sudah besar, akhirnya dibuang, lukanya besar. Ini masih bisa kita pakai ini. Cabang ini masih bisa kita pakai. Cabang ini masih bisa dipakai. Walaupun ini agak kaku, tidak diarahkan waktu awal ya. Waktu awal membuat masih cabang ini masih kecil kan mestinya diarahkan sedikit. Contoh seperti ini. Kalau ini dibiarkan besar nanti kan tidak bisa kita arahkan. Iya, benar. Nah dari sekarang lah mulai kita arahkan dia, entah digerakkan aja sedikit, 2 atau 1 atau 2 putaran. Kita gerakkan aja dia. Nanti setelah itu mungkin kita akan potong segini misalkan. Barulah kita los. Nah ini setelah diarahkan ini baru kita los untuk mencari besarnya yang ideal. Ya, mengikuti besar yang ini. Ya, nanti ideal besarnya ini ya gitulah. Ya, balancing ya. Ya, kita ikut setelah itu baru kita potong. Kan itu ya. Itu. Jadi diarahkan. Nah, kalau ini kan dulu tidak diarahkan. Makanya lurus. Malah ngarahannya dari sini, Pak De. Ini belum sama sekali tidak diarahkan nih, sampai ke sini tidak diarahkan. Lihat tidak pernah ada bekas kawat, tidak pernah ketahuan dia tidak pernah diarahkan. Kayak gini pernah diarahkan. Kalau itu dah ada bekas kawatnya. Gitu. Nah kalau ini masih bisa kita pakai. Nah caranya gimana? Ini kan masih kecil dia. Oke. Ya. Nanti untuk membesarkan di sini, inilah los lah ini. Untuk pemompa, Pak De? Ya, untuk memompa ini. Ini los. Nanti untuk narik ototnya di sini nih. Iya. Ini los. Setelah cukup ideal besarnya. Untuk di sini, Pak De ya? Ya. Karena ini kan besar langsung kecil kan ini ya. Membuat alur seperti inilah. Iya. Mau untuk ototnya ini ya. Ini kan nanti kalau ini ditarik dia ini memompa dia di sini, ini ototnya kan membesar, otomatis ini kan membesar. Nah, akhirnya nanti setelah cukup nanti besarnya baru kita potong seberapa kita perlukan di sini, misalnya kita potong. Baru nanti kan ini kita arahkan. Ya, sehingga akhirnya tujuannya satu, cabang ini memang akan terpakai. Kedua, dia dilos untuk mencari besarannya ya biar ideal. Ketiga ini untuk memompa ini. Membantu gerak anatomi. Ya, akhirnya dan tidak akan ada luka lagi. Karena udah langsung dia dipakai semuanya. Ditugaskan semua. Benar-benar ditugaskan ya. Ya, enggak seperti ini. Ini salah tugas ini. Ya, itu. Seperti itu. Wah, sahabat, sangat luar biasa sekali ilmu dari Pak Dekari ya. Bagaimana beliau sudah berkecimpung sangat lama sekali, terutama di konsep naturalis ataupun yang kita kenal di PPBI ya, dengan gaya klasik Pak De ya. Alirannya ya klasik. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa Pak De juga menggemari konsep-konsep yang lain. Dari ekspresionis bahkan yang dari surrealis juga. Sebenarnya itu kan dasar sebetulnya di dunia seni apapun ya. Jadi dasarnya itu ya klasik, itulah dasar dari dasar sekali memang. Setelah kita sudah pahami klasik, karena di sana betul-betul anatomi percabangan harus jelas semuanya. Begitu kita meningkat ke berikutnya, mau ke ekspresionis alirnya, mau ke surrealis alirnya itu lebih gampang lah kita, karena sudah pakem anatomi itu udah kita kuasai. Benar sekali, karena kita sudah punya ilmu dasar. Ilmu dasar. Jadi mau berkembang kemanapun kita tidak akan membuang dasar tersebut, itu akan memperkuat apapun karya kita. Jadi bukan karena aliran ini itu. Bukan sebenarnya. Jadi untuk mempermudah kita tuh, kalau udah kita pegang dasar, mempermudah kita ibaratnya orang mau nari. Basic kita tuh tarian klasik dulu. Setelah itu mau improvisasi ke tarian modern atau latihan musik atau tabuh atau
ini ya mau tinggal mengikuti saja. tinggal ikuti, mau tarian modern, mau jungkir balik gimana pun juga itu jadi semua pakem itu semua bergerak itu kan. Benar sekali. Saya sangat setuju sekali dengan penyampaian dari Pak D, karena dasar itu seperti pondasi. Kalau pondasi kita sudah kokoh, mau dibawa kemana itu pun konsep kita tidak akan mentah, Pak D. Pasti mencapai kematangan yang bagus. Tentu saja prosesnya sangat lama sekali. Ini pohonnya kira-kira berapa tahun ini, Pak D? Oh, ini udah lama ini proses ini. Mungkin 15? Wah, lebih. Lebih ya? Bisa lebih. Bisa lebih ya? Untuk membuat badan seperti ini lebih dari 15 tahun. Iya. 20 tahunan. 20 tahunan. Kebayang amplas dengan size begini, dengan ototnya. Dan proses yang tiada henti, Pak D ya? Iya. Benar sekali. Tentu saja berkepentingan ataupun tujuan dari pohon ini menjadi sebuah karya bonsai yang ideal dan benar-benar maksimal. Terima kasih Pak D buat sedikit ilmunya, berbagi untuk sahabat kita dimanapun kalian berada di seluruh Nusantara. Jadi Pak D Kari ini adalah seorang sesepuh bonsai di Bali yang berasal dari Sanur, yang karyanya sudah melegenda baik di tanah air ataupun di luar tanah air ataupun di luar negeri. Jadi kiprah beliau ini bukan main-main. Artinya beliau ini memang terjun ke bonsai pada awalnya, saat sekarang pun masih konsisten dan masih tetap maksimal melakukan tugasnya sebagai seorang trainer. Jika kalian melihat mungkin di YouTube atau di segala macam, beliau melakukan pemotongan-pemotongan besar, itu bukan tanpa alasan. Itu bukan hanya sebuah pencarian gemar-gemor ataupun mencari sensasi, bukan. Kalian jangan salah, itu semata-mata demi kepentingan pohon itu sendiri, karena gaya klasik ataupun gaya natural memang begitu adanya. Karena itu kembali lagi yang disampaikan oleh beliau, itu adalah sebuah dasar. Dasar itu menjadi hal yang sangat kuat dan harus dan bahkan sangat tegas. Karena kenapa? Nanti kalau pohonnya sudah selesai, di sanalah kita akan menyesal dan kemudian melakukan pengulangan kembali dan membuat bonsai ini tidak pernah selesai, Pak. Iya, makanya. Jadi membuat kalian yang mungkin menonton di channel lain melihat pergerakan dari Pak D Kari melakukan pemotongan yang besar-besar, itu kembali ke tujuan kepentingan dari pohon ini agar mendapatkan sebuah konsep yang ideal dan kematangan yang mumpuni ke depannya agar bisa mungkin berprestasi ataupun melegenda di bonsai di seluruh Nusantara. Terima kasih Pak D, terima kasih banyak. Bonsai Elemen bersama saya Donawayan.